Kedengaran. Suaranya, maaf, suara saya kedengaran? Cek. Halo? Ya, aman. Cek. Iya, silakan. Ya, aman. Aman ya? Ya, betul. Oke. Kembali Bang Juma selalu dengan caranya mengangkat ayat Alkitab dan menafsirkannya dengan mengatakan bahwasannya Yesus Kristus itu, Kristen itu adalah ditawarkan oleh Barat, dijual segampang itu. Keimanan sebenarnya tidak bisa segampang itu. Anda membuat asumsi atau polemik yang seperti itu. Tapi silakan, itu hak Anda. Sedikit karena saya memulai dengan kata Mesias tadi atau Al-Masih. Jika lo mau jujur, kenapa perlu ada Al-Masih atau Mesias bagi kita? Karena sebelum ada Al-Masih atau Mesias 2000 tahun yang lalu ada Taurat. Yahudi punya Taurat, Chinese punya Taurat, orang Jawa punya Kejawen, di mana Taurat itu adalah berbicara aturan. Aturan itu berbicara, makanya Paulus mengatakan ketika engkau melakukan Taurat, engkau hidup di bawah tudungan hukum Taurat. Sama seperti saya di satu rumah, di rumah A, maka hukum yang saya lakukan adalah peraturan di rumah A. Ketika saya pindah ke rumah B, maka hukum yang saya lakukan adalah hukum di rumah B. Dan Paulus mengatakan Taurat itu adalah dosa. Sama seperti orang Yahudi ketika tidak melakukan Taurat, maka dia ada hukumannya, ada karma, ada sial. Ketika dia tidak melakukan dengan tepat sholat 3 waktu atau 5 waktu, jika dia melanggar, dia dapat hukuman. Taurat itu adalah hukum yang ada kepada suku Israel, Bani Israel. Demikian halnya juga bani-bani suku-suku lain. Ketika Menara Babel ketika ada berdiri dibangun untuk supaya orang ingin berjumpa Tuhan, di sana bahasa tercerai-berai, ada jadi orang Arab, ada jadi orang Israel, dan Tuhan memilih Israel. Dan semua suku-suku punya Taurat. Orang Nias punya Taurat, hukum sendiri. Orang Batak juga punya Taurat sendiri, hukum sendiri. Dan Israel juga punya Tauratnya sendiri. Dan semua merasa kami yang tepat. Makanya ketika Sang Mesias Al-Masih hadir melalui umat pilihan Israel, dia ditolak. Menurut Israel, Mesias itu tidak seperti ente. Ente salah. Anda Mesias Al-Masih yang kami tunggu adalah seorang raja seperti King David yang memimpin kesukuan kami, etnis kami. Kami mau kesukuan, kami mau Taurat kami ditegakkan. Tapi Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi, saya raja di atas segala raja. Saya Mesias Al-Masih untuk semua bangsa. Nah, inilah upgrade dari Taurat suku, masuklah kepada Mesias yang harus diterapkan kepada semua di bawah kerajaan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah ada cuplikan tentang Mesias Al-Masih di Quran Anda? Anda gali sendiri, cari sendiri, saya tidak mau tafsir. Nah, pertanyaannya, jikalau Anda ada syair-syair, ada kutipan-kutipan tentang Al-Masih, tentang kekristenan di kitab Anda, salah satunya di surah An-Nisa surah 4 ayat 150, dikatakan di sana, sesungguhnya orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian, kami mengkira kepada yang lain, yang bermaksud iman atau kafir. Artinya di sini Allah universal, mengakui ada Rasul-Rasul sebelumnya. Dan Allah ini bukan propernem kalau saya melihat dalam Quran. Kalau saya salah tafsir silahkan Anda luruskan. Kemudian surah An-Nisa ini ayat 6162 juga dikatakan, tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat kepada Allah, dan hari kemudian kepada mereka kami berikan pahala yang benar kepada Allah. Artinya orang-orang yang sebelum Islam, orang beriman kepada Allah. Berarti kata Allah ini bisa saya tangkap narasi dalam Quran universal, bukan milik Islam. Kenapa saya sebut seperti itu? Allah ini sifatnya umum. Allah ini sifatnya milik semua. Jadi kenarsisan Anda sebagai Islam gugur di sini. Kalau Anda mengatakan Allah itu adalah proper name bagi agama Muhammad, itu salah. Ternyata narasi-narasi dalam Quran Anda sifatnya universal. Dan ada kemungkinan narasi ini sudah ada sebelum Nabi Anda ada. Karena narasinya umum universal, mengakui semua nabi-nabi yang ada di Israel. Nah, jadi bisa disimpulkan ketika Anda memang
di abad ke-6 kembali menaikkan hukum Taurat. Taurat Yahudi Anda coba bangkitkan kembali lewat Muhammad, Nabi yang Anda akui, sehingga Taurat-Taurat itu Anda coba pelihara. Pertanyaannya, Paulus mengatakan tidak akan ada seorang pun selamat karena Taurat, karena Taurat itu hukum. Jika Anda tidak lakukan dosa, makanya perlu kita seorang Mesias, Raja yang baru menjelang akhir zaman. Ada perintah baru, ada kasih Kristus, ada ajaran Kristus di bawah sang panji-panji, sang Raja yang baru, Mesias Yesus Kristus. Silakan. Oke, baik. Saya menghargai ya iman saudara, hanya saja mohon maaf, Anda tidak bisa kemudian membuktikan ke kita bahwa harusnya sebagai narasumber dari Kristen membuktikan bahwa Kristen ini adalah agama yang betul-betul berasal dari Yesus. Itu yang kami tidak temukan. Malah melanglang buana ke Al-Quran yang sama sekali tidak mampu menolong ajaran Kristen ini. Saya di awal mengatakan agama Anda itu dari barat. Harusnya saudara saya membuktikan bahwa saya salah. Agama kami dari Yesus gitu ya. Menyembah Yesus itu ajaran dari Yesus. Mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Yunani itu adalah ajaran Yesus. Ibadah hari Minggu itu adalah Yesus. Menjadikan Paulus sebagai rasul itu adalah Yesus. Menjadikan surat-surat Paulus 14 surat itu adalah legitimasi dari Yesus. Tidak bersunat adalah ajaran Yesus. Makan babi adalah ajaran Yesus. Harusnya Anda fokus di situ. Karena saya mengatakan Islam datang untuk menegur agama Kristen dengan menyatakan Kristen ini adalah kafir, laknatullah alaih, yang akan direbus di dalam neraka kekal. Harusnya Anda membantai itu. Jangan malah lari ke Al-Quran, membahas inilah, membahas itu dengan ilmu yang nihil. Al-Quranul Karim datang kemudian menjelaskan Nabi kami yang datang kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam, datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai Rasul Tuhan. Pengikutnya menerimanya. Pengikutnya menerimanya. Murid-muridnya menerimanya. Yang tidak menerima itulah yang kemudian mendirikan agama Kristen. Saya ulang, murid-muridnya menerimanya. Yang menolaknya dan yang menyamar sebagai murid Yesus itulah yang mendirikan agama Kristen. Mohon dicatat itu supaya nanti fokus terhadap pembelaan saudara dengan pernyataan saya. Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel. Nabi kami datang di tengah-tengah mereka, lahir tanpa ayah. Kemudian ibunya dituduh sebagai pesina oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Sehingga ibunya diungsikan, dikatakan sebagai pesina. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau wa makanat ummuki bagian. Wahai engkau Maryam yang adalah keturunan Harun, ayahmu bukan seorang yang berakhlak buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu hamil? Kenapa kau melahirkan seorang anak dari hasil zinamu? Maka kemudian Maryam menunjuk anaknya, Fa'asyarat ilaih. Nabi Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya yang masih bayi. Lalu bayi itu kemudian nantinya akan berbicara. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Orang-orang Yahudi berkata, Maryam, gila lu ya? Mana mungkin kami berbicara dengan bayi? Bayi ini mana bisa bicara? Intinya kamu itu sudah melakukan maksiat. Tiba-tiba bayi itu berbicara, Inni Abdullah, wahai kamu yang menuduh ibuku, aku bisa berbicara, aku ini hamba Allah. Atani al-kitaba, Tuhanku mengutusku untuk kalian dengan memberiku sebuah ketetapan berupa hikmat Injil, wa ja'alani nabiyan, dan aku dijadikan nabi untuk kalian. Itu pengakuan Nabi kami kepada Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Tragedi ini Kristen belum. Kristen nanti muncul ratusan tahun, puluhan tahun, minimal 40 tahun di Antioquia baru muncul kemudian. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Tuhanku mengutusku menjadikan aku seorang nabi dan rasul untuk Bani Israel yang dikasihi dan diberkati dimanapun aku. Di report. Aduh. Sabar ya bang Zuma di report. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa sih?
La ilaha illallah. Baru juga belum 10 menit. Untuk diluruskan loh, kenapa main report? Untuk diluruskan tuh pemahaman kalian oleh Bang Zuma. Ayolah. Baru juga akunnya kembali hari ini. Dong. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jangan lupa di tap-tap teman-teman sama love orange-nya nih. Tunggu ya. Bunda lanjut Bun, aku bantu dulu Bang Juma ganti akunnya. Oke. Jadi Sudah ada. oke, lanjut. Oke, udah ada Bang Juma. Jangan, biar dia dilanjutkan oleh Bang Zuma. Lanjut. Dan berkata, aku dikasihi dimanapun aku berada. Bahkan dukung di dalam kitab saudara pun, inilah anakku yang kukasihi, yang telah mengasihiku sebelum dunia ada, kata Yesus. Berarti betul Al-Quran mengatakan, dikasihi, aku dikasihi oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Dan ini hanya terjadi kemudian di dalam Islam, pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya. Anda baca Talmud, tuduhan, fitnahan, cercahan, hinaan, nistaan orang-orang Yahudi terhadap Maria dan juga anaknya Yesus, sama sekali tidak ada pembelaan dari Kristen. Kenapa? Karena Kristen tidak butuh itu. Yang Kristen butuhkan adalah korban di atas tiang salib untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Islam sibuk mensucikan dan memuliakan nama beliau. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyan. Dan aku Isa berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Islam mengembalikan kemuliaan beliau yang sudah dipitnah, terkutuk, mati terkutuk dan seterusnya, itu dikembalikan kemuliaan. Di Bible, Yesus tak pernah sekalipun diceritakan memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama, ummi, mami, nggak pernah. Yesus selalu memanggil dengan apa? Panggilan apa? Perempuan, wahai perempuan, gunaika, wahai perempuan. Tak pernah sekalipun Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama atau panggilan ibu, panggilan matera. Tak ada, cari, tak akan pernah Anda temukan. Kenapa Kristen tidak butuh itu? Yang Kristen butuhkan korban mati, kita dosa dihapuskan. Itu yang dibutuhkan Barat. Tapi kalau Islam meluruskan segala fitnahan Talmud terhadap Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Nah, permasalahannya sekarang adalah Islam datang meluruskan fitnahan orang-orang Farisi terhadap Nabi kami. Yang dikatakan mati terkutuklah, menebus dosa manusialah, itu fitnahan yang dilakoni kemudian oleh orang-orang Farisi dan dijual kepada Barat, dan Anda imani sekarang. Itu bisa kita buktikan berdasarkan Bible itu sendiri. Tak akan pernah Anda menemukan keinginan Tuhan untuk menumbalkan utusannya, nabinya, rasulnya. Tak ada itu. Bahkan Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan hanya orang yang beriman, berpercaya kepada Dewa Molok lah yang menjadikan manusia sebagai korban. Nah, ini disifati oleh agama saudara. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama paganisme yang dinikahkan dengan agama Hellenisme. Dewa turun menjadi manusia, setengah dewa. Itulah Tuhan kalian. Jadi Islam meluruskan ajaran Kristen yang dihasilkan dari ajaran orang Farisi. Kita lihat pengakuan Yesus. Matius 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, bukan kepada Kristen. Dan muridku percaya, dan mereka telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan. Yohanes 11 nomor 42. Di situ sangat jelas dikatakan kemudian oleh Yesus bahwa semua pekerjaan yang dia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu endingnya kemudian adalah agar orang yang ada mengelilingi Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah Rasul. Saya bacakan, ini pengakuan Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, ya Tuhan, ya Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Sayangnya pada saat Yesus dikelilingi, pada saat itu tak ada pendeta di sana, tak ada pastor, apalagi jemaat gereja, apalagi jemaat-jemaat seperti saudara Nathan, itu tak ada. Orang banyak yang mengelilingi aku di sini, kata Yesus. Aku mengatakan kepada mereka yang mengelilingi aku ini supaya mereka percaya. Aku mengajarkan kepada mereka supaya mereka percaya. Percaya apa?
percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus hari demi hari mengajarkan ajarannya kepada Yahudi, kepada Israel, kepada Bani Israel, supaya mereka percaya. Percaya apa? Yesus adalah Rasulullah. Titik. Tak ada tambah, tak ada pengurangan. Kalau Kristen muncul belakangan, oh Yesus itu raja, Yesus itu Tuhan. Yesus itu ajaran yang muncul dari orang-orang Farisi. Tolong tekankan di situ, Bung, Saudara Nathan, buktikan bahwa agama Kristen ini adalah ajaran yang Yesus bawa. Karena Nabi kami yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan kaumnya supaya menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau dalam bahasa Islam, supaya orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Itu. Nah sekarang tolong buktikan ke kami bahwa Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu justru mengajarkan menjadi Kristen. Sampai 2 hari sebelum kiamat, saya yakin Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Silakan. Kabur. Enggak Sopian. Maaga ko tuh. Kabur. Kita membutuhkan orang-orang Kristen yang bisa berdiskusi elegan kayak begini. Materi kita sajikan, Al-Quran kita uraikan, Bible kita sampaikan, kita pertaruhkan Islam gitu. Naik kembali, Bung, pakai akun yang lain. Kalau Anda di report naik lagi, wah yang naik ini justru pemakan kutu, gimana ini? Akan kutu apa? Bukan. Kamu dengar rupanya. Aduh. Sorry, kupikir masih tidur. Tidur apa kamu? Ntar lagi kalian mau sahur. Apa yang kalian kawas? Kabur, teman kita kabur, Bang. Oke, Bang Nathan sudah ada, mungkin tadi terpental kayak. Mana Yonatan? Naik lagi, Bang. Mana Yonatan kalian? Yang pakai David berbicara Yunani, bahasa Inggris atau bahasa dia memang bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Cina bisa dia. Yonatan kalian itu, andalkan Yonatan kalian itu berbahasa Cina. Host bisa telepon rumah sakit dulu, amankan dulu pasien. Oh ya, jual beli santai dulu ya, jual beli. Kita lanjut dulu sama Bang Nathan. Gimana Yonatan kalian? Banyak busri itu. Mau akun mana yang dia pakai? Bisa bukan oleh suaranya. Diam dulu Bang, jual Gak beli. usah kau berbicara Bunda Rama. Kamu itu berbicara ngaur, kotor. Aduh, Materinya. mati. Nanti ya. Untuk jual beli subuh-subuh aja. Buat hiburan. Oke, Bang Nathan, Silakan. lanjut. Teman-teman di bawah nggak usah main report ya, teman-teman. Santai aja kita. Akun saya itu baru bangkit tadi loh. Oh ya Allah, berapa hari kita tunggu, mati lagi. Jam kali kalian. Teman-teman Muslim dan juga teman Kristen gak usah main report kita ya. Kita memberikan edukasi di sini. Silakan Bang Nathan ditanggapi. Oh kecil suaranya kecil, Bang, nggak kedengeran. Cek. Iya. Tes. Bagus. Masuk Tes. sekarang bagus. Halo, cek. Lanjut. Hilang lagi. Headsetnya Oke, kayak. kok bisa ya? Halo, hilang lagi suaranya Bang Iya. Nathan. Ya bagus sekarang ada. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Kita mengikuti dan Yesus ketika memecahkan roti dan dia berkata dia akan mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Pada saat kebangkitannya tepat hari Minggu, makanya kita beribadah hari Minggu. Dan dia berkata, inilah roti yang turun dari surga dalam Yohanes 6 ayat 50-51. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini kuberikan, itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini secara teori memang sulit dibuktikan.
Tapi secara iman ini bisa dibuktikan. Iman kami tidak main-main dan tidak abal-abal. Makanya ketika kami perjamuan kudus ada mujizat terjadi sampai detik ini. Itu yang pertama tentang hari Minggu. Kemudian, kenapa kita mempercayai Yesus? Bahwasanya Yesus adalah hakikat ilahi yang nyata ke dunia ini. Bahwasanya Yesus adalah wujud Elohim yang disebut putra tunggal Allah. Artinya putra tunggal bukan yang dilahirkan secara jasmania, tapi yang bersumber daripada Elohim, Hasem. Karena dia bersumber daripada Elohim, makanya dia layak menjadi raja segala bangsa, Mesias Al-Masih. Manusia biasa tidak akan bisa menjadi raja segala bangsa. Hanya Mesias yang bersumber daripada Elohim lah yang layak disebut memiliki kebesaran di bumi dan di sorga. Hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya disebut putra tunggal Allah. Dan dia berkata dalam kitab Yohanes pasal ayat 10 ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Yesus mengatakan, akulah pintu. Dialah pintu satu-satunya untuk sorga. Kemudian Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada garansi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan tunduk kepada dia sebagai Raja dan Mesias, kita mencium tangannya sama seperti mencium tangan Habib atau mencium kakinya, maka kita akan mendapat kebangkitan dan hidup yang kekal. Ini Yesus yang berbicara, ini perkataan dari Yesus sendiri. Kemudian Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan daripada segala yang hidup, Raja di atas segala raja, Mesias Al-Masih. Kemudian Yohanes 9:5, selama aku dalam dunia ini, aku adalah terang dunia. Terang itu berbicara kehidupan, life. Hanya Tuhanlah memberikan kehidupan, tidak ada manusia selain Tuhan. Dan Yesus berkata itu. Kemudian itu keimanan kita. Dan ini dibuktikan, tidak abal-abal keimanan kita. Ini dibuktikan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita beribadah, kita merasakan Tuhan. Ketika kita berada, kita merasakan damai sejahtera Tuhan, mukjizat terjadi, ada kuasa Tuhan bekerja dalam setiap ibadah-ibadah kita hari Minggu maupun hari Sabat, terserah. Kemudian saya sedikit mengkoreksi Anda tentang Quran. Coba Anda renungkan, Anda pikirkan. Di abad ke-6, jikalau memang Quran itu adalah suatu wahyu yang istimewa, saya justru melihatnya tidak istimewa. Abad ke-6 memang sudah ada perdebatan antara ajaran-ajaran Unitarian seperti Saksi Jehovah yang menolak keilahian Yesus. Itu sudah ada abad ke-3, abad ke-4, bukan hanya Islam di abad ke-6 yang menyerang Bible. Jadi sepertinya narasi dalam Quran Anda isinya adalah serangan-serangan kepada doktrin-doktrin arus utama gereja. Serangan-serangan ini seperti apologet, melakukan penyerangan-penyerangan secara sendi-sendi doktrin Kristen yang diserang. Dan ini sungguh janggal sekali jikalau ini dilakukan oleh Elohim, pencipta langit dan bumi, melakukan serangan-serangan apologet. Ini selayaknya saya katakan dari pandangan saya sebagai menilainya, ini sepertinya adalah narasi-narasi kutipan-kutipan yang ada di abad itu. Dan kalau Anda bertahan ini adalah wahyu Allah, itu iman Anda. Saya menghargai. Salam toleransi ya. Kemudian Quran jujur, Anda juga mengakui sampai detik ini Quran kekurangan data, baik tentang Isa Al-Masih, lahirnya di mana, tempatnya di mana, orang tuanya, belum nabi-nabi lain. Semua itu datanya itu hanya seperti cuplikan-cuplikan atau rekaman-rekaman hafalan yang ada di abad ke-3, abad ke-4 yang sudah ada memang di gereja-gereja di zaman itu. Hafalan-hafalan ini menjadi cuplikan dan disebut menjadi wahyu Allah yang dihafal-hafal oleh orang-orang. Dan isi-isi cuplikan dalam Quran itu kekurangan data, ada banyak data, sehingga memang sampai detik ini, termasuk Anda Juma, Bung Juma selalu kutip-kutip Alkitab dan tafsir-tafsir sendiri, karena memang Anda kekurangan data untuk membuktikan ayat Al-Quran Anda. Karena Al-Quran Anda serangan-serangannya juga serang sana serang sini, tanpa data, tanpa ideologi atau teologi atau pemahaman Kristen yang secara seutuhnya, sehingga menyerang hanya sisi-sisi tertentu dari keimanan Kristen, sama yang seperti yang dilakukan teman-teman Unitarian. Poin-poin terakhir, Bang Nathan, tolong Ya. ditanggapi pertanyaan Bang Suma belum dijawab. Ya, saya sudah tanggapi tentang keimanan saya tadi kekristenan di awal. Kenapa gereja memuji Tuhan? Karena beribadah. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Saya sudah katakan karena dia adalah terang dunia. Kemudian saya mengkoreksi narasi dalam Al-Quran Anda,
apakah itu wahyu atau tidak? Anda harus kritis di sana. Oke. Karena data Anda yang sangat kurang. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara sedikit pun tidak memberikan benang merah tersambungnya antara pengajaran Yesus dengan Kristen. Catat itu. Lagi-lagi masih masuk ke Al-Quran. Dengan ilmu yang minim, ingin mengetahui dan mengorek Al-Quran. Nanti akan saya ajarin, ya. Jadi pernyataan saudara, roti, daging, terus kemudian bermujizat, putra tunggal, Mesias, pintu untuk ke surga, kebangkitan hidup, Yesus guru dan Tuhan, terang dunia, apalagi? Saya tambahin lagi, Mesias, Kristus, apalagi? Banyak pokoknya. Silakan Anda jadikan itu sebagai sandaran untuk menuhankan anak orang. Silakan aja. Tapi anak ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, upayanya supaya dia dikenal sebagai rasul. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa aku ini adalah rasul. Yesus datang kepada muridnya, kepada bangsa di mana dia diutus, berusaha siang dan malam untuk supaya orang percaya, supaya dirinya ini diimani sebagai apa? Rasul, utusan. Anda berusaha meyakinkan orang-orang supaya orang menuhankan Yesus, itu nggak bisa, nggak cocok. Itu cocok di gereja, tapi kalau Anda mau di depan umat Islam mengajarkan doktrin Anda, itu nggak cocok. Kenapa? Kami lebih paham Bible. Yesus mengatakan kemudian di dalam pengajarannya bahwasanya segala firman, jadi yang Anda sebutkan tadi, Yohanes 13:13, Yohanes 19 nomor sekian, dan semua yang Anda ucapkan itu, semua itu Yesus lebih dulu ajarkan. Sebelum Anda lahir 2000 tahun silam, Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya. Dan apa keinginan Yesus dan apa tujuan Yesus menyampaikan semua itu? Bahwa akulah terang dunia, akulah guru dan Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah Mesias, akulah. Apa tujuan Yesus mengajarkan itu? Tujuannya agar muridnya percaya dia adalah rasul. Di sini yang Anda harus sambungkan benang merahnya. Yesus setengah mati siang malam mengajarkan agar dipercayai sebagai rasul. Kristen muncul dari barat mengajarkan penginjilan kemana-mana agar orang percaya, tertipu untuk menyembah Yesus. Gak nyambung. Yesus dengan seabrek apa yang dilakukan, dengan gelar-gelarnya, dengan mujizat-mujizatnya, hanya ingin dikenal sebagai rasul. Catat itu. Catat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian beliau. Dan kami tidak bisa dibodohi. Kesaksian Yesus jauh lebih valid dari ucapan-ucapan gereja sedunia. Saya ulang. Kesaksian Yesus tentang dirinya dan kesaksian Nabi kami tentang dirinya jauh lebih sahih, jauh lebih valid daripada kesaksian ajaran barat yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara. Catat itu. Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus, sesungguhnya aku rasul hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Nabi kami jelas. Saudara, dari agama barat beda. Itu yang pertama. Kesimpulan yang pertama adalah Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa datang kepada umatnya Bani Israel, mengajarkan dirinya dengan level tertinggi, harus dipercayai sebagai Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Yesus mengenal ajaran saudara, mengandalkan Kristen. Tak ada dalil. Yesus datang untuk menggenapi hukum Torah, menggenapi Mazmur, menggenapi kitab para nabi, bukan menggenapi Roma,
Galatia, Filipus, Efesus, bukan itu. Itu surat-surat muncul yang khusus untuk orang barat. Yesus datang untuk menggenapi Taurat, menggenapi Mazmur, menggenapi kitab-kitab para nabi, Nevi'im, sesuai dengan pengakuannya. Lukas 24 nomor 44. Makanya Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Itu jelas pengakuan Nabi Isa, Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun mengatakan itu. Matius 5, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 19, nomor 20. Anda tidak bisa sangkal itu. Anda nggak bisa sangkal. Karena ajaran Yesus memiliki pondasi berbeda dengan ajaran Kristen. Kristen ini ya ajarannya di luar. Inilah yang Islam datang luruskan. Kemudian di dalam pengakuan Yesus, Lukas 11 nomor 12, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, sedangkan Bani Israel, keturunan daripada Yehuda dalam hal ini adalah Yesus, menerima mandat dari Tuhan mereka. Inilah perintah, yakni ketetapan, peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Elohim, dan anak cucumu berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut usiamu. Maka dengarlah hai orang Israel, dengarkanlah wahai Yesus, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kau menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Ini pengakuan. Wahai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu esak, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Bahkan dikatakan harus kau ajarkan kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu, kau tuliskan pada dahimu dan tanganmu dan lambang di dahimu. Harus kau menuliskan pada tiang-tiang rumahmu. Ajarkan kepada anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan, pada saat. Hukum Taurat tidak boleh diganti. Kristen nggak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Lalu kemudian Ulangan 4, jangan kau menambahi, berarti ditendanglah perjanjian baru itu. Jangan kau kurangi apa yang diajarkan Tuhan kepada para nabi Bani Israel. Jangan kau tambah-tambahkan. Makanya buku perjanjian baru, itu tidak boleh masuk ke Yerusalem, tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, karena itu hanya dianggap sebagai mantra-mantra. Boleh Anda baca kitab Talmud. Oke ya. Nah, kemudian terakhir yang poin ketiga, Al-Quran itu kekurangan data. Wow, luar biasa nih, luar biasa. Seibarat anak TK yang tidak pernah membaca dan tidak pernah masuk ke kuliah kedokteran, membaca buku sampul kedokteran lalu buka praktek. Justru Al-Quran itu kelebihan data, sampai buku yang dianggap suci oleh orang Kristen keteteran. Muncul dari Al-Quran kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus, kata ayat, kata mujizat, kata malaikat, kata awal, kata akhir, apalagi semua diambil dari Quran. Karena kelebihan Al-Quran itu mampu menelangi kekurangan-kekurangan kitabnya orang Kristen, sehingga sampul buku Kristen pun harus nyuri dari bahasa Quran. Tuhannya Islam pun harus diambil masuk ke kitabnya Kristen. Al-Quran ini mau hukum-hukum apa yang Anda tahu cari di dalam? Warisan, pernikahan, tata negara, kemasyarakatan, apalagi pernikahan, pendidikan, politik, ekonomi, semua lengkap. Sementara di kitab saudara syarat nikah aja kagak ada. Ayo, jadi gak bisa Anda hanya bermodalkan congor membahas tentang Al-Quran. 3 poin ini sudah saya katakan kepada saudara, tak ada yang menyentuh esensi kebenaran. Saya hanya minta kepada saudara saya nih, saudara Nathan, tolong tunjukkan korelasi antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu aja. Konsen di situ, konsen. Nanti saya bantu untuk menyadarkan Anda bahwa Kristen itu ajaran barat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Tak ada hubungannya sedikit pun, kecuali menggenapi nubuatan tentang nabi-nabi palsu yang dijanjikan sebagai penghuni neraka oleh Yesus. Itu ada, itu tepat, itu Kristen. Dan tak
tak ada yang lain. Hanya Kristenlah yang dinubuatkan Yesus sebagai penghuni neraka. Dan saya bisa buktikan malam ini. Demikian. Silakan, Asik. Nathan, silakan. Langsung yang saya ingat 2 poin. Yang pertama, Yesus utus. Kecil lagi suaranya. Kenapa tuh? Kecil lagi, Bang. Kecil. Iya, kecil lagi. Nah, lanjut, bagus. Bagus. Halo. Silakan. Iya, kedengaran Bang, silakan. Oke. Saya mengutip yang Anda kutip dari Matius 15, dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Yesus utusan? Benar, kita setuju. Sampai detik ini orang Kristen akui Yesus diutus yang berasal dari Bapa, keluar dari Bapa itu utusan. Roh Kudus juga utusan. Sang Firman utusan, Roh Kudus. Makanya Bapa lebih besar daripada Yesus. Yesus mengakuinya. Sesuatu yang diutus pasti lebih kecil daripada yang mengutus. Tapi bukan berarti yang diutus bukan satu hakikat dengan yang mengutus. Tergantung yang mengutus siapa, yang diutus siapa. Sampai di situ ya. Dikatakan, jawab Yesus, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ini terjadi kepada perempuan Kanan. Perempuan Kanan itu dianggap kafir. Orang Yahudi yang Anda sekarang ini juga adopsi di luar Islam itu kafir. Orang Yahudi yang pertama melakukan itu. Di luar Israel itu kafir, termasuk orang Kanan. Dan memang itu sudah terbiasa kepada Yesus Kristus. Sudah dari sejak kecil ajaran itu ada pada diri Yesus. Di luar Israel itu adalah kafir. Dan dia mengatakan ini kepada perempuan Kanan ini karena bukan orang Israel asli, udah campuran. Dan dia berkata, aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini tidak ada masalah. Sampai di sini tidak ada yang salah. Tapi kalau Anda mengutip ini, Anda membuat jadi ayat-ayat polemik, mengatakan bahwasanya Yesus tidak layak untuk bangsa lain, hanya kepada Bani Israel, Anda keliru. Mohon maaf, ini yang saya katakan. Anda mencoba menafsir Alkitab tanpa Anda memahami isi Alkitab tersebut. Di ayat sebelumnya itu adalah perempuan Kanan yang bukan Israel memohon, anak Daud kasihanilah aku karena anaknya menderita dan kerasukan setan. Kemudian Yesus berkata, aku bukan diutus untuk ente. Kemudian bahkan dikatakan di sini anjing, dia dikatakan anjing. Kata perempuan itu benar, tapi Yesus menjawab, ayat yang ke-26-nya dalam Matius 15. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangin, wanita ini disebut anjing lagi. Pertama tadi dikatakan dia kafir, yang kedua dia dikatakan anjing. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Elohim hanya menguji Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Mesias, Sang Al-Masih, hanya menguji iman wanita ini sampai seberapa kuat dia mempercayai Tuhan Yesus sepenuh hati apa tidak. Ternyata ujian iman itu berhasil. Dan ayat 28 ayat ini menjelaskan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, ketika iman kita besar kepada Yesus Kristus, sampai detik ini iman kita nggak abal-abal, bukan hanya di atas kertas atau teori. Keimanan kita kepada Yesus Kristus bisa mujizat terjadi, dan itu sudah terbukti dan banyak orang mengalaminya. Bukan hanya omong kosong, bukan pepesan kosong. Keimanan kita itu yang dilakukan gereja sampai detik ini, itu untuk menjawab Yesus utusan dan kepada Bani umat Israel. Kemudian yang berikutnya, saya langsung kepada Quran. Anda mengatakan apa korelasinya Yesus sebagai ajaran yang dilakukan Kristen saat ini? Ajaran Yesus mengatakan bahwasanya kita untuk kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi kasihilah sesama manusia. Saya buka ayatnya di sebentar. Ya, mohon maaf sebentar saja. Kolerasinya Bang ya, ingat pertanyaannya Bang Zuma. Kolerasinya Ya, okay. ajaran Kristen dengan apa yang disampaikan Ya, Yesus. ajaran dengan korelasinya ya. Dalam Matius 54 dikatakan, ayat 43, kamu telah mendengar firman kasihilah sama manusia, bencilah musuhmu. Ini berbicara Taurat, ayat 43. Karena memang Taurat itu hanya untuk etnis kesukuan. Makanya Taurat itu memang hanya diperhususkan, seperti saya katakan tadi. Orang Jawa punya kejawen khusus untuk mereka. Taurat mereka ada. Tapi ayat 44 dalam Matius 54 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan kasih, dan itu yang dilakukan gereja sekarang. Dan ini bisa saya buktikan. Negara-negara yang ideologinya Alkitab, negara-negara itu pasti maju dan penuh kedamaian.
Anda boleh cek negara-negara yang di sana ada hak asasi manusia, ada ideologinya, ada orang-orang. Tapi mungkin Anda tidak akan menemukan bahwasanya negara atas nama Kristen, tidak akan ada, bahkan di Roma sekalipun. Tapi di sana orang-orangnya telah ada firman Tuhan, ada ideologi, ada kasih dalam dirinya. Dan itu terpancar ketika dia memimpin negara, maka dia akan memperdulikan rakyatnya seperti Australia, bahkan digaji jadi bayi. Karena mereka dari bayi mereka diperhatikan, sangat diperdulikan negara ini karena penuh kasih. Dan ajaran kasih inilah yang diterapkan gereja, bahkan bangsa-bangsa yang negara itu mayoritas Kristen. Ideologi mereka memimpin negara itu pasti sukses dan penuh kasih. Itu sudah terbukti. Dan saya kalau mau komparasi dengan Anda, yang jikalau ideologinya adalah Quran, maka saya pastikan negara itu hancur. Boleh Anda tantang premis saya. Dan ini sudah terbukti. Nah, jikalau Anda mengatakan korelasinya seperti apa? Nah, kembali kepada akhlak lagi. Akhlak Nabi Anda. Bagaimana akhlaknya? Anda tahu sendiri. Bahwasanya dia menikahi bekas istri Zaid, menantunya sendiri. Nabi Anda yang Anda muliakan itu tersebut. Yang ada cium-cium tangannya. Keturunan Nabi aja Anda cium-cium kakinya. Anda sembah-sembah. Masa Isa Al-Masih, Al-Masihu, Sang Mesias memiliki kebesaran di bumi dan di sorga, Anda tidak mau cium, Anda tidak mau sembah. Neraka jahanam bagian Anda. Udah kemana-mana ini. Nah, silakan. Oke. Silakan. Oke, baik. Jadi salah satu cara untuk menutupi ajaran barat dianggap benar itu memperluas dan memperbanyak kemudian orang mendengarkan tentang ocehan-ocehan kosong terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita urai berdasarkan ajaran Kristen, tak ada ajaran di atas muka bumi ini yang lakunya seperti hewan kecuali agama Kristen secara universal. Bukan hanya oknum pembawanya tapi seluruh penganutnya. Nanti kita bahas itu. Yang pertama adalah Yesus Anda akui sebagai utusan. Justru karena pengakuan mulut saudaralah cerminan bahwa Anda itu bukan pengikut Yesus. Murid-murid Yesus mengakui Yesus utusan, utusan tok. Tak ada neko-neko, tak ada masuk ke sinagoge nyembah anak Maria, tak ada. Antikristus itu, Bung, mengaku dengan mulutnya Yesus itu rasul, utusan, tapi prakteknya dituhankan. Itu antikristus. Oke, makanya Anda susah menghubungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus, susah. Ajaran Islam dengan Yesus justru nyambung. Ajaran Kristen dengan Yesus tak nyambung. Ini kasihan ya, kasihan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan, Mesias, Kristus? Itulah antikristus, yaitu yang menyangkal Bapa maupun Anak. Nah, sekarang Anda mengatakan Kristen mengakui Yesus itu utusan. Tapi faktanya Anda sepanjang bernarasi Yesus Tuhan. Berarti pembohong. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Yesus Rasul Bang Suma. Ke hari Minggu kita intip ke hari Minggu. Hari Minggu kita intip ke gereja, siapa yang disembelih sana? Yesus. Ini memalukan ini. Ini ajaran yang jelas-jelas diplesetkan ajaran Yesus. Tapi memang tidak apa-apa karena itu sudah dinubuatkan. 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Memang mereka berasal dari tengah-tengah kita. Farisi yang kubilang tadi yang mendirikan agama Anda, itulah yang dimaksud. 1 Yohanes 2 nomor 22 nomor 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dialah itu antikristus itu, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Kristen ini mengajarkan dirinya sebagai ajaran kasih. Kasih apa? Kasih yang mana? Memberikan Indomie, menjajah gitu, merampas rempah-rempah dengan mengatasnamakan ekonomi, dengan mengatasnamakan politik, tapi membawa ajaran Kristen. Itu maksudnya ajaran kasih. Setelah berhasil diusir, wah pura-pura cuci tangan. Oh, kami ini adalah ajaran kasih. Yeay. Kuburan 40 jiwa korban ada di seluruh Indonesia.
dan agama yang dibawa adalah Kristen. Rumah ibadahnya bernama gereja. Tuhan yang mereka jual namanya Yesus. Buku kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Islam, bahasa Quran, Alkitab. Nggak bisa cuci tangan kalian itu, nggak bisa. Anda mengatakan di mana ada ajaran Islam sebagai ideologi hancur? Yang menghancurkan siapa? Yang membuat propaganda di dalamnya siapa? Yang menjual senjata ke sana siapa? Kalau mereka tidak melakukan politik praktis, apakah pabrik-pabrik senjata mereka itu akan laku? Kalau dia tidak melakukan praktik adu domba, apakah mereka bisa mengambil dan merampas, mencuri minyak bumi yang ada di negara Islam tersebut? Lihat Iran, lihat Irak, lihat Kuwait. Siapa yang menghancurkan? Agama yang mayoritas penduduknya penyembah Yesus. Jangan Anda mengatakan di sana ada produksi senjata. Seluruh senjata yang digunakan negara untuk berperang itu diproduksi di negara yang Tuhannya Yesus. Catat itu. Catat baik-baik. Ya, hanya di Indonesia yang senjatanya menggunakan bambu runcing mengusir penjajah yang beragama Kristen. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan ajaran kasih. Yang mana ajaran kasih itu? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Satu hal yang mesti Anda pahami. Satu hal yang mesti Anda pahami. Tak ada satu pun dari Bible yang bermanfaat untuk negara ini. Satu pun. Sila yang ada di dalam dasar negara semua disadu dari Al-Quran. Dasar negara ini semuanya diambil dari Al-Quran. Tak ada diambil dari Bible. Tak ada satu pun. Mengisi kemerdekaan ini yang ada di Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, tak ada satupun unsur yang dihasilkan dari Bible. Tunjukkan saya satu dalih dalam Bible yang bermanfaat untuk negara ini. Satu aja. Satu aja. Saya miskin narasi untuk itu. Tak pernah saya menemukan ada satu ayat dalam Bible yang bermanfaat untuk negara yang kita cintai ini. Tak ada satupun. Pahami itu ya? Tunjukkan sebentar. Kemudian Anda berbicara mengenai ajaran kasih. Kasih itu bukan mengelus-elus rambut bagi-bagi Indomie. Datang bencana orang dimurtadkan, bukan. Bukan. Yang dimaksud kasih itu menurut ajaran para nabi, baca Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan adalah taat kepada Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Tak ajarin. Kasih kepada manusia menurut Yesus, Matius 5 nomor 19. Tidak mengajarkan kepada anak istri kita untuk meninggalkan hukum Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, kasih kepada musuh adalah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, bukan mengajarkan surat-surat kepompong dari barat. Oke? Menurut Yesus, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, kasih kepada musuh adalah mengajarkan mereka hukum Taurat. Matius 5 nomor 19, Yosua 22 nomor 5. Jadi jangan Anda menjual kasih. Kasih itu adalah kasih bencana, ada bencana turun, injilin orang, murtadkan orang, ngumpulkan orang gila, diobatin, begitu sembuh sedikit dibaptis. Itu bukan kasih itu. Yang terakhir, Anda mengatakan akhlak. Akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi menantu. Nah, inilah kalau otak cuplis. Mana ada Rasulullah menikahi menantu? Zainab itu adalah istri dari Said. Said bukan anaknya. Said bukan anaknya. Dan ini apa tujuannya kemudian? Karena dia seorang pemimpin, dia membawa risalah, dia membawa hukum. Maka hukum ini tidak cukup dengan teori, dia harus mempraktekkan, menghapuskan semua materi hukum-hukum berhala yang ada di tengah-tengah orang Arab pada masa itu. Apa itu? Mengangkat anak angkat. Begitu anak angkatnya dianggap sebagai anak angkat, tidur bersama, makan bersama, mandi bersama, padahal bukan mahram. Itu yang harus diputuskan. Tidak boleh ada anak angkat dalam rumah. Kalau dia bukan mahramnya, nggak boleh. Dibatasi dengan batasan haram. Tak boleh kemudian anak angkat masuk ke rumah kita. Kalau mereka sudah balik, kita tidak menggunakan penutup aurat. Tak boleh. Maka diputuskanlah pada masa itu, tak ada anak angkat. Tak boleh kamu mengangkat anak orang sebagai anak kandung. Tak boleh. Itu harus diputuskan. Maka Rasulullah mempraktekkan itu dengan menikahi mantan istri dari Said yang adalah anak angkatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sejarah Arab tak pernah lagi melakukan anak angkat kayak begitu.
Kenapa? Karena di dalam Islam aurat itu adalah satu hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbeda dengan agama saudara. Nah, kalau berbicara mengenai akhlak, Bung, dari segi turunnya pertama kali kemudian agama saudara diawali dengan pembunuhan. Rasulnya mengawali dengan penganiayaan. Lalu kemudian merambah kepada Yunani dan Romawi. Lalu kemudian Anda lihat, saya minta kepada saudara pertanggungjawabkan ucapan saudara bahwa berbicara mengenai akhlak dan akidah, tolong tunjukkan risalah kehidupan Paulus layaknya Rasulullah dari usia 1 hari sampai 63 tahun. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai usianya 63 lengkap di dalam risalah kenabian beliau. Beliau lengkap di dalam riwayat kehidupan beliau. Di kitab beliau itu muncul kemudian di dalam pengajaran umat Islam. Semua hari demi hari tertulis tentang beliau, tak ada yang kosong sedikit pun. Tolong sajikan kisah Paulus dari usia bayi sampai dia kanak-kanak, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, dia ngapain aja. Saya mau tahu akhlaknya seperti apa dia, supaya dibandingkan dengan akhlak Nabi kami. Begitu juga Lukas. Lukas usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia tua, ngapain aja. Begitu juga Markus. Tolong tunjukkan supaya seimbang. Karena kenapa? Orang tua Paulus, bapaknya, mamanya aja kita tidak tahu siapa bapaknya, apalagi kelakuannya. Paulus tidak tertulis kelakuannya seperti apa. Pada usia dia 13 tahun, pada usia dia 12 tahun, pada usia dia 15, dia ngapain aja. Bisa jadi dia maling, bisa jadi dia pemerkosa, bisa jadi dia psikopat, bisa jadi dia pedofil. Apa yang bisa membuktikan bahwa tidak? Mana cerita hidupnya? Mana sejarah kisah hidupnya? Tunjukkan ke saya mau baca. Ada? Nehi merica ketum berjahe. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Nama bapaknya aja kagak diketahui siapa, apalagi risalah kehidupannya, apalagi riwayat kehidupannya. Jangan sampai dia penjudi, tukang peminum tua. Jangan sampai, karena sejarah hidupnya tidak tertulis. Tentang Rasulullah, apa yang Anda cari? Semua lengkap di dalam kitab tentang sejarah perjalanan hidup beliau, sejak dia lahir sampai dia mendapatkan risalah kenabian, kerasulan, sampai beliau wafat. Lengkap. Jadi apapun bisa Anda baca di sana. Tapi tentang Paulus, tentang Markus, tentang Lukas, tentang Yohanes, tentang Matius, apa yang bisa kita tahu? Sedangkan Tuhan Anda saja, Yesus, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, kita tidak tahu. Oke? Jadi jangan Anda bandingkan. Lihat barat sana, lihat barat. Bagaimana kelakuan mereka? Kita nggak bisa bedakan mana ayah, mana ibu, mana anak, mana saudara. Tak ada akhlak, tak ada perilaku, tak ada moral. Coba lihat. Anda lihat aja. Dan lihat negara-negara yang paling tinggi kemudian penyakit AIDS-nya dari mana? Penyakit kelamin LGBT-nya dari mana? Penyakit-penyakit kelamin itu asalnya dari mana? Apa agamanya? Apa negaranya? Kitabnya apa? Dan seterusnya. Negara-negara miskin di dunia. Lihat. Negara-negara yang paling kacau di dunia. Lihat. Negara-negara yang paling kacau, yang paling banyak terorisnya di dunia. Lihat. Agamanya apa? Mayoritas apa? Kitabnya apa? Tuhannya siapa? Lihat, jangan hanya melihat di Indonesia. Karena Indonesia saat ini lagi tenang-tenangnya setelah berhasil mengusir penjajah Belanda yang agamanya Kristen, Tuhannya Yesus, nama rumah ibadahnya gereja, nama buku sucinya adalah Bible. Ratusan tahun membunuh, mengakibatkan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim piatu. Apa agamanya? Iten. Ikatan Umat Kristen. Ya, silakan Bung. Ingat saudara, beban ada di Anda, tunjukkan bahwa agama Kristen ini berasal dari Yesus. Ini sesi ketiga, sama sekali Anda belum menunjukkan. Silakan. Oke. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Jadi sebenarnya dari awal saya sudah tunjukkan korelasinya bagaimana kekristenan dengan kasih. Anda tidak terima, terserah Anda. Oke. Jadi saya langsung kepada keilahian Yesus ya. Keilahian Yesus yang Anda pertanyakan, bahwasannya Yesus Kristus itu di dalam kami orang Kristiani, kenapa Anda mengatakan tadi utusan? Saya mengutip bahwasanya kita juga setuju Yesus itu adalah utusan. Dalam Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah ada bagi Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini ayatnya. Yesus adalah utusan, keluar dari Bapa.
Makanya mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Makanya tergantung siapa yang diutus dan siapa yang mengutus. Bapa mengutus Sang Firman, mengutus bagian daripada dirinya. Itu keimanan kami. Dan bukti keilahian Yesus dalam kehidupannya ketika dia menjadi manusia. Yang pertama, kita bisa melihat dalam Yohanes 10 ayat 11. Dikatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala artinya memberi hidup untuk domba-dombanya. Berarti secara tidak sengaja, dia mengutip Mazmur 23 ayat 1 yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhanlah gembala. Matius 23 ayat 11. Kemudian, Yesus menerima penyembahan. Yesus mengampuni orang berdosa. Dan Yesus berkata, aku adalah hakim. Dikatakan pada ayat yang ke Yohanes 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya dan menghakimi karena ia adalah anak manusia. Yesus memiliki kuasa menjadi hakim. Jadi iman kita akurat untuk mempercaya keilahian Yesus. Dari perkataannya, dari klaimnya ketika dia di bumi, dia mengakui dia utusan, yes, kita akui juga sebagai orang Kristen. Itu tidak banyak-banyak saya menjelaskannya, karena mungkin kalau Anda mau banyak itu di perkuliahan. Kemudian, ajaran kasih masuk kepada akhlak ya, akhlak. Anda mengatakan apa ada akhlak para rasul, Paulus, Lukas, yang lain-lain. Akhlak mereka ketika belum menjadi rasul itu tidak perlu bagi kami, tidak perlu risalah di situ. Nabi Anda seperti itu silahkan, hak Anda. Tapi ketika kenabian kerasulan dimiliki, di situ perlu akhlak. Ketika seorang menjadi rasul, dan itulah dibutuhkan akhlak. Kalau orang belum rasul tidak penting akhlak. Tentunya sebelum nabi orang adalah orang biasa yang memiliki dosa dan kekurangan. Tapi ketika dia menjadi nabi, dia harus istimewa dan harus punya tanda-tanda menjadi seorang nabi. Pertama itu akhlak. Kedua, tanda-tanda mujizat keajaibannya. Nah, kalau berbicara akhlak, Anda tadi membela tentang bahwasanya nabi Anda tentang perjodohannya dengan menantunya, anak angkatnya Zaid. Di ayat lain juga ada spesialnya dalam surat 33 ayat 50. Kurang banyak apa sebenarnya stok istri bagi dia di sini. Yang pertama, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri. Yang pertama yang kau peroleh dari peperangan. Yang kedua, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan saudara bapakmu pun bisa untukmu. Yang ketiga, anak-anak perempuan saudara perempuan bapakmu juga bisa untukmu. Dan anak-anak perempuan saudara laki-laki ibumu juga. Semua, dan perempuan mukmin, semua. Saya pertanyakan akhlak seorang nabi seperti ini. Silakan Anda imani. Kita salam toleransi, silahkan, tidak masalah. Demikian juga kami mengimani Yesus yang adalah Sang Firman, menjadi hakim yang adil, memiliki kebesaran di bumi dan di akhirat. Bahwasanya dia keluar dari Bapa, Sang Firman menjadi manusia. Demikianlah kami mengimani. Kalau Anda mengatakan kami iman buta, terserah Anda mengimani Nabi Anda juga seperti itu, silahkan. Namanya iman, hak bebas. Nah, kemudian tentang undang-undang, dan Anda harus setuju bahwasanya undang-undang negara kita ini adalah adopsi dari Belanda. Ada banyak pasal-pasal yang diadopsi dari Barat. Kemudian dikatakan lagi tentang saya dapat apa kira-kira yang korelasinya hukum undang-undang yang ajaran Yesus. Salah satu poligami untuk pegawai negeri. Itu tak berlaku sekarang atau tidak lagi. Itu gaji PNS atau pensiun. Itu ya. Saya jawab ya satu persatu. Kemudian Anda mengatakan membawa negara-negara yang mayoritas Kristen dengan negara. Saya sudah di awal saya katakan tadi. Sampai detik ini Anda boleh searching YouTube. TKW-TKW kita sangat nyaman di negara-negara mayoritas Kristen. Mereka selain upahnya dihargai, karena ideologi mereka. Saya mau katakan tentang Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu adalah dalam diri kita. Tuhan yang sesungguhnya jangan Anda letakkan di masjid. Tuhan Anda sendiri jangan letakkan di gereja. Tuhan itu jangan letakkan di Quranmu atau di kitabmu. Tuhan itu akhlakmu, hidupmu. Kalau engkau menceritakan Tuhan, tunjukkan engkau memiliki Tuhan dalam dirimu, di akhlak. Kenapa saya begitu penting ini akhlak? Untuk membuktikan seseorang memiliki Tuhan, tentunya yang terpancar. Makanya mengatakan terangmu harus keluar, kata Yesus. Buktinya kau memang memiliki Allah. Allah itu jangan Anda kotak-kotak. Ini kekeliruan agama. Agama membuat kotak-kotak. Agama menciptakan ukuran-ukuran, standar-standar menurut ideologi struktur agama organisasi tersebut. Agama yang ketuhanan yang sesungguhnya adalah dalam dirimu sendiri. Ketuhanan ini jangan Anda buat kotaknya di masjid, di musola, di masjid. Tapi engkaulah Tuhan itu. Dalam dirimu lah Tuhan itu terpancar. Kalau memang kau memiliki Tuhan yang benar, akhlakmu harus keluar wujud Tuhan. Dan
pemahaman Anda tentang Tuhan, kita semua hampir semua keliru. Kristen juga hampir semua keliru dalam hal ini. Nah, sesungguhnya dirimu itu memancarkan Tuhan. Makanya saya mau katakan, ketika Anda lihat searching YouTube, TKW-TKW yang di negara-negara maju, ideologi mereka, manusianya itu memiliki kasih. Nah, kalau Anda mengutip ada penjajahan, oh ya memang ada namanya juga egois, ya pemerintahan, tapi tidak berdasarkan Bible. Tapi minimal ideologi per individu itu tidak bisa Anda hakimi karena dia dengan Tuhan yang berurusan. Jadi agama yang sesungguhnya adalah dirimu dengan Tuhanmu, bukan masjidmu, bukan gerejamu. Kalau Anda pahami sampai di situ, ini udah dalam yang saya sampaikan ini, udah filsafat, ya. Jadi sampai di sini kalau memang kau mengatakan kau punya Tuhan, tunjukkan akhlak Tuhan dalam dirimu. Kalau kau hanya Bentar, Bang, Anda kemana Bang? Ya. Bang, sebentar izin. Oke. Tolong sentuh sedikit pertanyaan Bang Zuma. Tolong sentuh pertanyaan. Apa kolerasi Saya sudah Kristen sentuh. dengan pengajaran Yesus? Itu dulu. Anda kemana-mana? Itu tadi Silakan kasih. dulu pertanggungjawabkan. Kasih. Negara-negara yang ekonominya maju dan berkembang, di sana ada ideologi orang-orang yang anak-anak Kristen yang memiliki ahli pikir untuk mengembangkan negara tersebut. Korelasi ini semua menikmati. Dan saya mau katakan tadi, jikalau ada satu negara menggunakan ideologi Quran, saya garansi negara itu hancur. Ini kurang keras apa saya katakan ini? Kurang keras apa saya katakan? Dan Anda boleh tantang premis saya. Dan Anda lihat Brunei Darussalam jam 11 mereka sudah tidur, mereka ketakutan. Karena memang pemimpinnya menggunakan pola keterkungkungan. Ya. Nah, jadi kita premis saya boleh ditantang, silakan. Silakan, Bang. Oke, baik. Kemajuan yang Anda ucapkan tentang negara-negara barat itu bukan dari Bible. Oke, justru mereka mempraktekkan ajaran Islam damai sejahtera. Ajaran saudara itu kalau Anda berdasarkan Bible, tak ada damai-damainya, itu tak ada. Ulangan 20 nomor 10 perintah untuk memperbudak seluruh bangsa di luar daripada bangsa orang Kristen, itu jelas, itu nyata itu. Dan itu dipraktekkan kemudian oleh Belanda. Anda jangan melihat dari satu aspek saja, TKW dan seterusnya. Nggak usah. Kita cari aja di dalam kitab saudara. Coba landasan untuk wanita menikah itu usia berapa perempuannya? Tak ada. Tak ada. Bahkan kalau Anda mau mempraktekkan Bible nih, 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Masih ada yang haram. Di Kristen ada yang haram. Anda berbicara mengenai akhlak, lihat kitab saudara. Kenapa orang Kristen masih santun di Nusantara ini? Kenapa orang Kristen kelihatannya agak bagus, agak damai, agak bersahabat? Karena mereka dikelilingi orang Islam. TKW yang Anda lihat minim pengetahuan. Baca Bible, segala sesuatu halal bagiku. Apa itu maksudnya tuh? Lalu kemudian di dalam data yang lain, 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu boleh untukku. Segala sesuatu diperbolehkan dalam Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena panutannya Paulus. Kalian tidak melakukan pencabulan seperti di barat itu karena kalian malu-malu. Boleh dalam agama Anda, boleh. 1 Korintus 10 nomor 23, boleh Anda merampok, boleh Anda memperkosa, boleh melakukan apapun. Dalil ada penghalalannya di dalam kitab saudara. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa di antara kamu, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan ke saya. Ada? Ada yang haram? Minum khamar? Tak haram. Apa yang haram dalam Kristen? Tak ada yang haram di Kristen itu. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu. Anda ngerti nggak kalau mengatakan segala sesuatu? Segala sesuatu diperbolehkan. Makanya kalian itu mengimani orang yang disalib di atas tiang salib yang adalah Yudas itu sebagai simbol pembebasan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau Anda berbicara mengenai akhlak, waduh, kasihan sekali. Dari akhlak mana aja yang Anda mau berbicara di Islam? Akhlak itu aja hanya bersumber dari Al-Quran. Tak ada di agama lain akhlak itu. Andai kita lihat
di Nusantara ini mayoritas Kristen. Nah, mari kita lihat. Bagaimana pergaulan muda-mudinya? Ada batasan? Apa dasar pijakannya ada batasan? Tunjukkan dalil. Tak ada. Ayo. Ada batasan? Tak ada. Segala sesuatu diperbolehkan. Andai saja Kristen mayoritas di Nusantara ini, kalau Anda berbicara mengenai akhlak nih, kita nggak bisa lagi membedakan mana laki asli, mana yang cawe-cawe. Kalau Anda kemudian melihat di Dukcapil, rumah tangga di situ, nama suami Martin, nama istri Peter, itu yang akan Anda temukan itu. Oke? Nama suami Maria, nama istri Luna. Itu kalau mayoritas. Itu kalau mayoritas. Dan itu terjadi. Jadi akhlak apa yang Anda ingin jual? Akhlak apa di Kristen yang Anda ingin jual? Coba Anda jalan-jalan ke mayoritas yang basis-basis Kristen di Nusantara ini. Lihat kelakuan mereka. Lihat perilaku mereka. Lihat akhlak mereka. Cuman kebun binatang yang muncul dari mulutnya. Semua yang mereka makan mereka ucapkan, dasar lu babi, dasar lu anjing, dasar lu monyet. Itu bahasa kayak gitu tuh yang keluar dari mulutnya. Ini yang Anda katakan akhlak. Ini yang Anda katakan akhlak. Dalam ibadah saja kalian menggunakan hamar, menggunakan bambu membukan. Apa yang akhlak di Kristen? Tunjukkan akhlak yang mana di Kristen itu. Tak ada, Bung. Cuman mereka kelihatan baik karena mereka hidup berdampingan dengan umat damai sejahtera, yaitu Islam. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu jelas itu di dalam kitab saudara. Makanya di barat tak ada yang haram. Semua boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai hakim. Memang betul. Kenapa Yesus sebagai hakim? Karena ada terdakwa. Yang terdakwa itu Kristen. Kalian menyembah dia, sementara dia datang kepada Bani Israel hanya sebagai rasul. Anda menambah-nambahkan, oh dia rasul, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, itu menurut agama barat. Tapi menurut Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua kemudian pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Utusan rasul. Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah Bani Israel kalau dirinya adalah rasul. Muncul serigala ngajarin dia Tuhan. Itu PR Anda ya. Anda belum bisa membuktikan bahwa ada korelasi antara ajaran Yesus yang mengajarkan Bani Israel dirinya harus diimani sebagai rasul dengan ajaran barat yang harus diimani Yesus itu sebagai Tuhan. Itu PR Anda. Direpot lagi Bang Zuma ini. Waduh. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa sih di bawah ini katanya ajaran kasihan? Dasar kalian kampret. Cukup. Kembalikan Bro Nathan, mudah-mudahan bisa menanggapi Bang Zuma itu. Artinya kenapa sih Anda ini terlalu bebas segalanya? Kenapa nggak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa Anda terlalu bebas begitu? Silakan menjelaskan kebebasan Anda. Tanggapi itu Bang Juma naik dulu atau gimana? Gak usah dijawab aja, Bang Juma ntar lagi naik. Silakan gantian aja, silakan. Ya. Jujur memang itu ada benarnya. Di negara yang mayoritas Kristen, seolah-olah memang dosa itu sepertinya terjadi lebih besar. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Dan pertanyaannya, di tempat yang banyak dosa, sebenarnya iman kita akan semakin teruji. Dan itu yang Tuhan mau. Bangsa Israel dengan Torahnya, mereka kelihatan alim semua. Tapi maaf, otaknya kotor. Murid-muridnya kalau dia rabi atau Anda ustadz, dibabat diam-diam di belakang. Tidak ada yang tahu, rahasia. Di bawah gua-gua, para raja-raja Arab, para raja-raja Torah Yahudi, diam-diam mereka bermain, tidak ada yang lihat. Nah, kenapa di ajaran Yesus yang sepertinya ada kelonggaran di sana sini, tapi justru di sana
akan kita menemukan mutiara iman kita yang sesungguhnya. Makanya di ajaran Yesus juga tentang berpuasa. Bagaimana berpuasa secara Kristen? Berpuasa Dia secara Kristen, khotbah, dia nih khotbah. ya gimana sih, saya dilarang-larang ini bernarasi atau Biar dulu Bunda Rama, habis ini Bang Juma kok, biar Iya. kita harus adil. Oke, ya, Bang Juma juga gitu loh tadi. Saya kan sama bahasanya modelnya. Oke, sampai di mana saya tadi? Oke, itu kalau dipotong-potong saya jadi bingung jadinya. Oke, memang kelihatannya di negara-negara mayoritas Kristen, sepertinya ada kebebasan, ada kemerdekaan yang mungkin orang-orang tidak bisa dihakimi gereja. Gereja memang tidak ditugaskan untuk menjadi hakim. Gereja hanya mendoakan, imam di dalam gereja hanya mendoakan dan memberkati umat dan mengajar. Dan bedanya di Taurat, apa yang terjadi di Taurat? Di Taurat mengajar dan menghukum. Taurat itu memang hukum ada di sana, makanya hukum Taurat. Anda langgar, Anda dihukum. Itu konsekuensinya kalau Anda mau pegang Taurat. Dan Anda sebagai Islam, saya lihat ajaran Anda mengutip, memegang teguh sebagian, bukan semua, Taurat Yahudi termasuk sunat. Jika tidak sunat, neraka. Andai kata Anda belum sunat hari ini atau lahir, neraka, kurang lebih seperti itu, atau dihukum. Nah, di dalam Yesus cenderung kepada kasih. Artinya di dalam Yesus Kristus, makanya dikatakan Yesus Kristus dia marah kepada orang-orang Yahudi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Torah mereka sholat, mereka ini, mereka puasa, kelihatan alim. Tapi Yesus mengatakan berpuasamu jangan seperti mereka. Ketika engkau berpuasa, engkau tidak boleh kelihatan engkau berpuasa. Ketika engkau berdoa, tutup kamarmu, jangan di muka umum engkau berdoa. Itu ajaran Yesus. Nah, tapi bagaimana kita mengatasi ketika ada orang yang seperti ini menggunakan free will atau hak bebasnya? Tidak masalah. Justru di tempat, mungkin Anda pergi ke Amerika, ke Jerman, ada kebebasan di sana. Tapi di sana Tuhan akan menemukan seorang yang memiliki mutiara, yang beriman teguh kepada Tuhan, yang berpuasa, Anda tidak tahu. Dan itu yang Tuhan mau. Di dalam kerajaan Mesias yang baru ini, dengan Raja yang baru, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, kita memiliki pola yang berbeda. Anda mau melakukan apa silahkan. Sekarang Anda mau dipimpin roh apa tidak? Di mana ada ayatnya? Saya buka di Galatia 5 ayat 15, dikatakan ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, dan seterusnya, kedengkian, pesta pora. Barang siapa melakukan demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, atau neraka bagianmu, neraka jahanam. Kemudian ayat 22 berkata, tapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Artinya gereja mengajarkan apa yang diajarkan para rasul, yang diteruskan dari Yesus Kristus, bahwasanya gereja harus memiliki kasih, menjauhi dosa. Tapi kalau pada kenyataannya di depan yang mayoritas Kristen ada hal free will dilakukan dengan bebas, gereja tidak mau menghukum seperti yang dilakukan Torah-Torah Yahudi, mencambuknya di muka umum, mempermalukannya, sehingga orang dipaksanya untuk melakukan Torah, seperti di negara-negara yang teman-teman Anda yang menggunakan syariah. Tapi keimanan yang seperti itu Tuhan tidak mau. Justru keimanan seperti itu cenderung hanya bermuka dua. Orang bisa saja kelihatan alim, tapi diam-diam seorang rabi Yahudi, santrinya dihajar dia diam-diam, tidak ada yang tahu. Kelihatan aman, kelihatan damai secara umum dilihat orang, tapi di tempat tersembunyi mereka melakukan hal yang tidak beres. Di hadapan Tuhan justru itu lebih menjijikkan. Jadi pertobatan sejati yang Tuhan mau adalah ketika dirimu menghadirkan Tuhan dalam dirimu, engkau sudah beragama. Jangan cerita agama kalau engkau tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam dirimu. Udah panjang lebar. Silakan. Iya, jadi ini hanya jualan obat ya, jualan obat. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau ajaran cuman manis di mulut seperti itu, cocok di gereja, gak cocok depan umum. Karena yang Anda sajikan ini tidak sesuai dengan data yang ada di dalam Bible dan kenyataan. Kita lihat bagaimana gereja-gereja barat itu kemudian ditemukan kuburan-kuburan anak-anak bayi banyak. Pelakunya siapa itu? Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Kalau hanya bermanis-manis kayak begitu, agama Hindu juga ada, agama Buddha juga jauh lebih hebat.
dari mereka. Nah, sedangkan yang kita bahas ini, Kristen ini dari mana? Ini yang ngajarin bermanis-manis itu siapa? Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang Kristen dilarang berzina, siapa yang larang? Orang Kristen dilarang berencabul, siapa yang larang? Orang Kristen dilarang membunuh, yang larang siapa? Orang Kristen dilarang mencuri, dilarang kemudian menipu, dilarang korupsi, yang larang siapa? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk satu dalil. Misalnya orang Kristen dilarang membunuh, tunjuk mana dalilnya. Orang